Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan baik-baik saja ya. Untuk pelajaran kali ini dari Ibu Prakarya, kamu buka buku bab 4 halaman 122 ya. Kamu baca dahulu, lalu kamu ringkas sampai halaman 142. Yang penting-pentingnya saja ya. Di sini mulai dari jenisnya, pengertian, sampai jenis masakannya di sini apa saja. Nah, Ibu jelaskan sebentar ya. Jadi di sini mengenai pengolahan hasil peternakan dan perikanan menjadi makanan siap saji. Yang dimaksud dengan perikanan di sini apa sih? Jenis-jenis ikan, jenis-jenis udang, cumi-cumi, dan rumput laut. Nah, ini bisa diolah langsung ataupun bisa juga menjadi makanan yang diawetkan agar dia lebih bertahan lama masa simpannya. Ya, di sini nanti di buku itu dijelaskan makanan apa saja yang bisa diawetkan, makanan apa saja yang bisa langsung dimakan dan diolah dengan berbagai macam teknik pengolahan. Ya, selanjutnya yaitu perikanan dan peternakan. Peternakan di sini apa sih? Hasil dari daging, telur, susu. Jenis-jenis daging di sini ada dua ya, daging yang berwarna putih dan daging berwarna merah. Kalau yang berwarna putih di sini contohnya ayam. Jenis-jenis ayam. Terusnya daging di sini kamu harus bisa membedakan antara daging sapi, kerbau, kambing, dan babi. Di sini bisa dilihat dari warnanya, terusnya baunya, ya, seratnya. Nah, di situ beda antara daging sapi, kerbau, kambing, dan babi. Nah, kamu mulai dari jenis-jenis ikan. Ya, kamu catat di sini ikan di sini ada 3 ikan air tawar. Itu apa? Contohnya ikan lele. Ikan lele bisa diolah langsung maupun bisa diawetkan. Nah, kamu tulis sini jenis masakannya apa saja. Selanjutnya ikan mas. Ikan mas juga sama, langsung diolah. Pengolahannya di sini apa saja jenis masakannya, kamu tulis apa saja masakannya. Selanjutnya ikan bawal. Nah, ikan bawal di sini bisa diolah menjadi apa masakannya, kamu tulis dulu ciri-cirinya ikan bawal seperti apa ya. Selanjutnya ikan perairan payau. Air payau itu seperti apa sih? Ternyata air payau itu pencampuran antara perairan tawar dan perairan laut. Contohnya seperti muara. Ya, di sini contohnya ikan bandeng. Ikan bandeng di sini bisa diolah menjadi makanan apa saja. Nah, bisa diolah jadi pesmol, ikan bandeng presto yang terkenal di sini yaitu dari kota Semarang. Bisa juga kalau di daerah Jakarta itu namanya pindang bandeng. Ya, itu jenis contoh masakannya. Kamu tulis apa saja. Selanjutnya ikan kakap. Ikan kakap di sini selain bisa diolah langsung, bisa juga diawetkan menjadi ikan frozen food, otak-otak, somai, kaki naga, dan nugget. Nah, selanjutnya ikan perairan laut. Perairan laut di sini apa sih? Jadi yang hidupnya di air laut. Bisa berukuran kecil dan sampai ada yang ukuran besar. Kandungan gizi laut di sini sangat tinggi dan lengkap untuk kesehatan tubuh. Jenisnya apa saja? Ikan tuna. Nah, ikan tuna di sini bisa diproses langsung, bisa juga yang agar umurnya lebih panjang diawetkan. Nah, kalau yang proses langsung di sini dijual bisa berupa filet ikan. Jadi filet ikan di sini yaitu ikannya dipotong tipis, ya, dibuat stik tuna. Ada juga yang diawetkan di pengalengan ikan tuna. Selanjutnya ikan tenggiri. Ikan tenggiri juga sama. Kamu tulis ya ciri-cirinya itu apa saja, ini bentuknya. Terus bisa diolah menjadi apa saja. Ikan tenggiri di sini banyak sekali digunakan. Ya, karena mudah ditemui. Bisa diolah menjadi somai, kerupuk, bakso, pempek, dan lain sebagainya. Selanjutnya ikan kembung. Nah, ikan kembung sini yang paling sering dimakan ya, yang kita sering temuin. Ini contoh masakannya apa saja, ciri-cirinya kamu tulis ya. Selanjutnya udang.
udang juga banyak jenisnya. Kamu tulis ciri-cirinya apa saja, kandungan zat gizinya, dan jenis-jenis udang ini apa saja udang yang sering digunakan atau dikonsumsi itu apa. Di sini ada yang paling sering. Jenisnya udang jerbung, udang flower, udang windu, atau pacet atau tiger, udang cokong, udang dogol, udang kucing, udang barong, udang rebon. Selanjutnya cumi-cumi. Cumi-cumi di sini ciri khasnya dia ada bentuk yang warna hitamnya itu tinta. Ternyata tinta di sini bisa mencegah kanker. Nah, kandungan gizinya kamu tulis apa saja, ciri-cirinya, ya bentuknya seperti apa, warnanya, terusnya sama hasil masakannya bisa diolah menjadi apa saja. Jadi proses pengolahan di sini ya, ada yang direbus, digoreng, dipanggang. Nah, kamu tulis apa aja contoh-contohnya. Ini ya jenis-jenis cumi-cumi. Ya, ada cumi-cumi sotong, cumi-cumi karang, cumi-cumi belakutak. Lalu selanjutnya rumput laut. Rumput laut di sini ternyata sejenis tanaman yang hidup di perairan. Alga ya. Jenisnya alga itu terdiri dari akar, batang, dan daun sejati. Nah, ini bisa kalau kita olah itu menjadi bisa langsung dimakan rumput lautnya. Tapi dibuat proses dulu ya, direndam, dicuci, direndam lagi, tunggu bisa langsung dibuat manisan rumput laut. Ada juga yang diolah menjadi agar-agar. Nah, nanti kamu tulis ya tabelnya di sini perbandingan antara ikan lele, ikan mas, ikan bawal, ikan kakap, ikan bandeng, ikan tenggiri, ikan tuna, ikan kembung, udang. Nah, mulai dari kalori, protein, lemak, kolesterol, zat besi, ternyata beda-beda ini semua jenis dari ikan tersebut. Berikutnya yaitu daging. Daging di sini ada dua ya, daging yang dari unggas, yang daging putih, ada juga daging merah, itu berasal dari yang hewan berkaki 4. Daging unggas di sini, unggas ini apa sih? Unggas itu ayam, sejenis ayam, itik. Jadi daging ayam di sini kandungannya terdiri dari vitamin A dan vitamin B, mineral. Daging ayam di sini ada dua, ada ayam kampung dan ayam negeri. Bedanya antara ayam kampung dan ayam negeri, kalau ayam kampung ini dia dipelihara yang tinggal di kampung. Maksudnya apa? Jadi dibiarkan lepas, dia hidup mencari makannya di sekitar rumah, terusnya. Nah, ini kandung ayam kampung di sini kandungannya cukup tinggi gitu, karena dirawat melalui proses mulai dari dia menetas sampai besar itu. Beda dengan ayam negeri yang kamu makan sehari-hari, itu ayam negeri. Ya, bedanya kalau ayam kampung di sini kalau dijual dia agak mahal harganya. Terusnya dagingnya agak kenyal, keras kalau dimasak. Tapi rasanya lebih enak rasa ayam kampung. Nah, ya. Ayam kampung di sini dia menghasilkan telur, namanya telur kampung. Nah, ini contohnya. Nanti kamu tulis ciri-cirinya sama jenis masakannya. Lalu selanjutnya ayam broiler. Ini yang biasa kamu makan. Itu ayam negeri disebutnya. Bedanya kalau ayam negeri sini dia hidupnya sebentar ya, antara 5 sampai 6 minggu itu sudah langsung dipanen, jadi sudah langsung dipotong. Beda kalau ayam kampung itu prosesnya lama. Mulai dari kecil sampai besar itu dirawat sendiri. Sedangkan kalau ayam negeri itu karena mulai dari makanannya itu juga beda ya, biar cepat besar. Ada juga yang menggunakan suntik, makanya jangan terlalu sering makan ayam negeri tuh. Nah, ini contohnya. Terusnya selanjutnya daging sapi. Kamu harus bisa membedakan antara daging sapi, daging kerbau, daging kambing, dan daging babi. Bisa dilihat dari warnanya. Warnanya kalau daging sapi agak merah tua, ya ini paling digemari. Daging di sini bisa diolah langsung, bisa juga diawetkan.
Di sini contohnya yang diawetkan apa saja kamu tulis, sama jenis masakannya. Selanjutnya daging kerbau. Daging kerbau di sini dia seratnya agak kasar ya. Terusnya agak alat juga kalau dimasak. Beda dengan daging sapi. Daging kambing. Ciri khas daging kambing di sini dia kalau dicium berbau perengus. Ya. Nah, ini bisa diolah menjadi sate, sop, gulai, dan bisa juga diawetkan. Daging babi. Nah, jangan sampai salah nanti ya kalian memilih daging sapi, daging kerbau, daging kambing, dan daging babi. Kalau daging babi di sini warnanya agak pink ya. Bisa langsung dimakan, bisa juga yang diawetkan. Ini yang diawetkan sama kayak seperti daging sapi. Ini perbedaan antara daging ayam, sapi, kerbau, kambing, dan babi. Kamu tulis juga kandungan zat gizinya. Selanjutnya telur. Telur di sini ada telur ayam kampung, telur ayam boiler, telur itik, telur puyuh. Selanjutnya susu. Nah, ini manfaatnya, fungsinya bagi tubuh kamu catat sebagai zat pembangun, cadangan makanan sumber energi, sintesis antibodi, hormon dan enzim, pengatur keseimbangan kadar asam dan basa di dalam sel, pembentukan dan perbaikan sel, serta jaringan terutama pada anak-anak yang berada pada masa pertumbuhan. Kamu catat ya, di sini fungsinya apa saja. Nah, jika kekurangan protein apa akibatnya? Bisa menyebabkan penyakit namanya kwashiorkor dan marasmus atau gizi buruk. Selanjutnya manfaat ikan, kandungannya sama fungsinya kamu catat. Manfaat udang juga, kandungan zat gizinya apa saja dan fungsinya bagi tubuh. Manfaat cumi-cumi di sini kandungannya dan manfaatnya bagi tubuh itu apa saja. Manfaat rumput laut apa? Kamu catat sendiri ya. Manfaat susu ini apa saja? Ternyata mengandung kalsium, kandungan potasium, yodium, zat besi, kandungan tirosin. Dan manfaat daging di sini kayak vitamin B, kandungan 9 asam amino, zat besi, vitamin B dan D, seng. Nah, ini fungsinya bagi tubuh sebagai apa ya, kamu catat. Manfaat telur untuk tubuh apa saja, kandungan zat gizinya bagi tubuh itu apa. Telurnya telur ayam kampung, kandungan zat gizi mengandung apa saja, telur ayam, telur itik, dan telur puyuh. Nah, sekian dari saya. Nanti kamu yang apa yang telah saya sampaikan, kamu tulis atau diringkas di buku tulis dan dikirim ke Google Classroom ya, sesuai dengan jadwal pelajarannya. Nah, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.